Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa beribadah dan kita bisa mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19. Setelah Yesus menyampaikan satu perikop tentang perceraian, Yesus memberkati anak-anak. Yesus fokus kepada keluarga, Yesus fokus kepada anak-anak, lalu Yesus juga fokus kepada hati seseorang. Saya akan bacakan, mungkin Bapak Ibu nanti menemukan kata-kata yang agak berbeda, karena saya menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 16. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jadi ada seorang anak muda berprestasi, kaya, dan tentunya kalau orang sekarang melihat, dia adalah pemuda yang sukses. Dia adalah pemuda yang sudah berhasil berjuang di masa mudanya, sehingga dia mengumpulkan harta yang tidak sedikit. Dan tentunya dalam posisi ini, banyak orang menghargai dia. Banyak orang pasti menyanjung dia. Banyak orang terkagum-kagum akan dirinya. Tetapi lepas dari semua itu, satu yang dia rasakan di dalam hatinya, dia sudah dapat memperoleh harta yang banyak, dia mendapat posisi, dan orang mengenal dia sebagai orang yang saleh, orang yang baik hati, karena perbuatannya pun perbuatan yang baik. Tapi di dalam hatinya yang paling dalam, dia merasakan sesuatu yang masih kurang, yaitu kehampaan. Hati yang kosong, hati yang tidak bisa diisi dengan hal-hal yang lain. Karena segala materi, segala perkara-perkara dunia sudah dikerjakan oleh anak muda ini. Tapi dia merasa, kayaknya aku perlu cari seseorang supaya aku mendapatkan satu jawaban yang memuaskan aku. Apalagi sih yang aku perlukan dalam hidup ini? Akhirnya dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, apalagi yang aku perlukan dalam hidupku? Apalagi yang harus aku perbuat dalam kebaikanku? Ketika Yesus mendengar pertanyaan anak muda ini, dia berkata, apa yang harus kau perbuat sesuatu yang baik itu? Tidak ada yang baik di dunia ini, kata Yesus. Mendengar itu anak muda ini mungkin saat itu mulai tergoncang imannya. Gak ada yang baik. Dia ini melakukan sesuatu yang baik. Dia ini mengumpulkan harta dan dia tidak mencuri. Dia tidak korupsi. Yang dia kerjakan baik. Tetapi Yesus bilang tidak ada yang baik. Sebab hanya satu yang baik, yaitu Allah. Bapak-Ibu saudara yang percaya kepada Tuhan, kita harus bersyukur hari ini. Kita mengenal Yesus yang baik, yang paling baik. Pujian-pujian ini mengantar firman Tuhan yang sangat cocok. Ketika saya mendengar pujian-pujian yang disiapkan itu nyambung sama firman Tuhan hari ini. Tidak ada yang baik di dunia ini. Pasangan kita sebaik apapun, dia pasti mengecewakan kita. Keluarga kita yang paling baik sekalipun, satu hari dia akan pernah mengatakan sesuatu yang melukai hati kita. Perbuatan orang-orang di sekitar kita, mau baik sekalipun, termasuk saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu semua, saya berpotensi bisa melukai Bapak Ibu semua. Satu hari mungkin Bapak Ibu bisa berkata, Ibu Suli kok gitu sih? Karena Alkitab yang bilang gak ada yang baik di dunia ini. Bahkan mungkin di dalam keluarga kita bisa saling menyalahkan. Padahal kita sering berkata suamiku baik, istriku baik. Tapi ada waktunya. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai
dengan apa yang kita harapkan. Kita berkata, pasanganku kok gitu sih. Mungkin kita berusaha mengumpulkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tapi sekali lagi yang harus kita pegang adalah tidak ada yang baik di dunia ini. Hanya Yesus saja yang paling baik. Jadi kalau kita tahu kita punya Tuhan yang baik, kita pun ingin memiliki hidup yang baik. Kalau kita tahu kita punya Tuhan yang baik, kita pasti akan memperlakukan orang di sekitar kita lebih baik lagi dari hari ini. Dan kalimat berikutnya yang dikatakan di ayat yang ke-18. Anak muda itu berkata, kata orang kepadanya, ayat yang ke-17 dulu ya. Jawab Yesus, mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Yesus bilang begini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Dia merasa semua perintah Yesus sudah dilakukan dengan baik. Dan dia berpikir sesuatu yang hampa itu mungkin Yesus tahu jalan keluarnya. Dan memang benar. Yesus di sini menyatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan semua manusia mengejar yang namanya kebahagiaan, kehidupan yang berarti, kebahagiaan yang berarti. Dan kita semua sama-sama mungkin mengejar itu setiap hari. Dari Senin sampai Sabtu kita kerja. Dari Senin sampai Sabtu kita berusaha memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Dan kita berusaha supaya keluarga kita bahagia. Dan kita berpikir kalau kita melakukan semua yang bisa kita kerjakan, semua itu adalah jerih lelah kita. Kalau kita berpikir demikian, kita sama seperti anak muda ini yang tahu ada jaminan hidup kekal hanya dengan logika, bukan dengan iman kasih karunia Tuhan. Kita ini diberikan hidup yang kekal dengan kasih karunia Tuhan. Kita ini diberikan jaminan hidup yang kekal bukan lewat logika kita, tapi lewat kasih Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib yang membuat hidup kita berarti hari ini. Hidup kita semua pasti gak mau hidup dengan sia-sia, gak mau hidup dengan percuma. Kita ingin memperbaiki hidup kita hari ini. Waktu Yesus tanya anak muda ini, lakukan apa yang masih engkau harus lakukan. Anak ini penasaran, apalagi yang membuat aku bisa mengerti keselamatan, bisa mengerti hidup dalam jaminan yang kekal. Dan Yesus berkata di ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak hartanya. Pertama dia datang kepada Yesus dengan semangat, karena dia pikir dia pria yang berhasil. Ada satu yang belum dia rasakan, karena kehampaan-kehampaan yang ada di dalam hatinya itu dia ingin isi. Sehingga dia datang kepada Yesus. Tapi waktu dia datang kepada Yesus, Yesus tahu dan Yesus memberikan jawaban yang paling menembus hatinya yang paling dalam, yaitu jualah hartamu semua, bagikanlah kepada orang miskin, setelah itu kembalilah kepadaku dan ikutlah Yesus tidak memberi syarat tentang keselamatan bahwa orang masuk
surga harus miskin. Dan Tuhan tidak memberi persyaratan untuk keselamatan itu bahwa harus bagi-bagi harta, gak boleh kaya. Bukan itu pesannya Bapak Ibu dalam perikop ini. Perikop ini adalah menandakan bahwa betapa harta sudah mengikat hati orang muda itu. Perkara-perkara dunia sudah menghalangi dia untuk ketemu dengan Tuhan Yesus, untuk ikut Tuhan Yesus. Dia datang dengan semangat tapi dia pergi dengan sedih. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya dan hatinya, hartanya banyak. Ini adalah penghalang dari hidup anak muda ini yang paling sulit dilepaskan. Mungkin hari ini kita ada di sini, kita pelayanan, kita bekerja, kita bilang kita Kristen, tetapi sesungguhnya siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini? Kalau kita hanya mengejar perkara-perkara dunia, apalagi dosa yang mengikat kita, kita gak bisa melepaskannya. Kita akan pergi seperti anak muda ini dengan sedih. Karena kita gak ngerti jaminan hidup yang kekal itu seperti apa yang Tuhan mau beri buat kita. Tuhan sudah beri jaminan keselamatan dan di dalamnya itu ada sukacita, kebahagiaan, berkat buat kita. Tapi seringkali yang menjadi penghalang kita datang kepada Tuhan yaitu kekhawatiran kita. Yang menjadi penghalang kita datang kepada Yesus adalah hobi kita yang berlebihan. Yang menjadi penghalang kita datang kepada Yesus adalah kesibukan-kesibukan kita. Bukan kita gak boleh bekerja, bukan kita gak boleh melakukan kegiatan. Tetapi coba dengar dan ingat baik, ketika sepanjang hari kita beribadah, ketika kita bekerja tanpa kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, kita bekerja dengan kemampuan, logika kita, kekuatan kita, energi kita. Dan ketika kita mendapatkan keuntungan mungkin kita puas. Tapi adakah Tuhan di dalamnya? Kita melayani, kita sibuk sepanjang hari Minggu. Tapi setelah kita pulang dalam pelayanan, hatinya hampa. Bisa di rumah kita bertengkar sama pasangan. Kita bisa emosi sama mertua. Kita bisa marah-marah sama anak-anak. Adakah Yesus tinggal di dalam hatimu yang paling dalam? Di sini Yesus hanya mau menguji hati anak muda itu. Siapa yang bertahta di dalam hatimu yang paling dalam? Siapa yang paling kau cintai dalam hidupmu? Di dalam segala hal yang kau miliki. Kita punya banyak harta benda sekarang. Tapi kalau kita tanya, apa yang paling kau kasihi dari apa yang kau punya? Jangan-jangan kita berkata rumah kita, posisi jabatan kita, mobil kita. Mungkin itu yang sudah membuat kita terpikat. Bahkan mungkin perkara-perkara dosa. Lagu yang terakhir itu adalah lagu favorit saya. Ketika saya belum bisa apa-apa dalam pelayanan, saya mengandalkan Tuhan sepenuh waktu. Waktu saya gak bisa apa-apa, saya belajar dengan teman dari Alkitab dan berusaha berjuang. Ketika Tuhan bawa saya semakin hari, saya boleh melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dalam pelayanan saya. Satu hari, satu pesan yang sangat mendalam dari suami saya, yang saya ingat sampai hari ini, dan itu memang harus saya ingat setiap hari. Suami saya bilang gini, setelah kamu bisa melakukan semuanya sampai hari ini, ingat, jagalah hatimu. Wah, nancep itu. Ya. Sebab ketika kita bisa dari tidak bisa melakukan apa-apa, lalu kita bisa, makin bisa,
itu ujian kesombongan, ujian penerimaan diri kepada orang, kepercayaan orang kepada kita itu bagus. Tapi hati-hati kalau kita tidak menjaga hati. Ketika kita dipercayakan dalam sebuah tugas, pekerjaan, pelayanan, yang tadinya kita nggak bisa apa-apa, tapi ketika hari ini kita mampu mengerjakannya, kita berpikir dengan logika kita, saya hari ini sudah bisa. Sama seperti anak muda ini, dia ngerti ada hidup jaminan yang kekal yang dia pikir bisa dibeli dengan harta. Hartanya udah cukup banyak, makanya dia datang kepada Yesus dengan logikanya untuk menerima keselamatan. Tapi Yesus bilang, keselamatan itu gak bisa pakai logika, hanya dengan iman kasih karunia Tuhan. Ada seorang anak kecil datang kepada mamanya. Dia kumpulkan uang receh. Dia ingin ditemani mamanya sehari penuh. Tapi mamanya gak bisa menemaninya sehari penuh, karena mamanya harus bekerja, mamanya harus masak, mamanya harus mengatur perabotan rumah tangga. Sesekali anaknya ditinggal. Namanya anak kecil yang belum dewasa, dia pasti punya sifat kekanak-kanakan, ingin selalu ditemani. Rasa takut, rasa khawatir, sehingga dia kumpulkan uang receh, uang jajan dari mamanya. Dia bilang gini, "Mama, aku mau bayar mama sehari supaya mama temani aku hari ini. Tanda aku percaya mama mengasihi aku." Lalu mamanya bilang begini, "Nak, kasih itu tidak bisa dibayar dengan hartamu. Mama melakukan semua ini karena mama tahu kasih mama kepada kamu yang harus mama lakukan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang kita minta sama Tuhan, Tuhan belum jawab, kita kecewa. Tuhan belum jawab, kita gelisah. Tuhan belum jawab, kita bingung. Bahkan ada orang yang sampai kecewa. Itu temannya Bapak Yusak, seorang pria ketika ditinggal istrinya meninggal, dia gak terima. Dia kecewa sama Tuhan. Dia bilang, "Tuhan terlalu cepat ambil istri saya. Harusnya bukan sekarang, karena saya belum siap." Berbulan-bulan dia tinggalkan Tuhan, dia gak pernah lagi ibadah. Dan saya percaya orang yang meninggalkan ibadah, imannya bukan semakin kuat, tapi justru imannya pasti semakin lemah. Seringkali kita juga seperti demikian. Tuhan kok belum jawab doaku, belum jawab pergumulanku. Anakku mungkin sakit, aku perlu jawaban kesembuhan dengan cepat. Tapi kalau Tuhan belum izinkan semua itu terjadi, apakah kita mau berkata Tuhan jahat? Tuhan sudah berikan kita jaminan hidup yang kekal. Jaminan hidup yang kekal itu adalah kasih karunia untuk kita. Kita hadapi setiap persoalan hari lepas hari. Kita lewati pergumulan hari lepas hari. Kita rasakan sakit hari lepas hari. Itulah kasih karunia yang menuntun setiap kita sampai hari ini. Yang membuat kita bisa melihat betapa hebatnya, dahsyatnya perbuatan tangan Tuhan. Bahkan pujian tadi, "Walau 1000 rebah di kiriku, 10.000 di sebelah kananku, aku hanya melihatnya." Mungkin itu pernah kita alami. Apakah itu gak cukup? Berapa tahun kita iring Tuhan Yesus? Saya percaya Tuhan Yesus itu mungkin sekitar saya usia kelas 3 SD, 9 tahun. Kalau mungkin sekarang saya sudah 51 tahun, 40 tahun yang Tuhan berjalan bersama dengan saya. Itu adalah kemurahan Tuhan. Meskipun ada air mata, meskipun saya juga pernah disakiti, saya pernah dikecewakan, saya pernah dijanjikan dengan janji-janji palsu, saya pernah dihianati. Tapi hari ini saya masih teguh di dalam Kristus, karena saya tahu ada jaminan hidup yang kekal yang Tuhan sudah berikan untuk saya. Jadi semua itu gak ada apa-apanya.
Penderitaan-penderitaan yang kita alami ini sekarang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi berhentilah kita mengeluh, berhentilah kita mengikatkan diri kita dengan apa yang sedang kita ikat hari ini. Mungkin itu keinginan-keinginan kita, pergumulan-pergumulan kita, rasa bangga kita, gengsi kita, hobi kita, dosa kita. Mungkin itu yang masih mengikat kita saat ini. Kalau engkau bisa melepaskan pengampunan, tapi kalau nggak mau karena gengsi, kenapa? Jangan-jangan gengsi itu yang menjadi Tuhanmu sampai hari ini. Kalau kau terus hidup dalam ketakutan dan ketakutan, ketakutan itu yang menjadi Tuhanmu. Tuhan mau hari ini dia tanya, siapa yang paling engkau cintai di dalam hidup? Kalau engkau bisa berkata, ya aku cintai hanya Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, maka kita mampu melepaskan sesuatu yang masih mengikat di dalam hidup kita. Mungkin kita dalam harta kita, kita menggenggamnya dengan erat. Kita gak bisa melepaskannya. Harta kekayaan anak muda ini gak salah. Benda-benda yang kita punya gak salah. Tapi yang salah adalah hati anak muda itu, yang mengikatkan hatinya kepada harta. Yesus gak menyalahkan harta yang dia miliki. Yesus hanya bilang, siapa yang kamu cintai sebenarnya dalam hidupmu? Ketika Tuhan menguji, juallah hartamu, karena Tuhan tahu itu yang paling mengikat hatinya anak muda itu. Saya gak tahu hari ini apa yang paling mengikat hatimu selain Yesus hari ini. Kalau itu yang masih mengikatmu, engkau tidak akan pernah bisa bersuka cita. Engkau akan pergi dengan sedih seperti anak muda ini. Sehingga Yesus berkata di ayat yang ke-23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan berarti orang kaya secara materi. Tuhan gak anti dengan orang kaya. Tuhan mau anak-anaknya hidup kaya. Dan Tuhan mau hidup anak-anaknya diberkati. Tapi ketika kita kaya, apakah hati kita terpikat dan terikat pada harta itu? Seringkali kita juga mencintai seseorang sampai mengikat hati kita dan tidak bisa mencintai Tuhan. Hari ini sadarilah, tidak boleh ada satu benda pun, siapapun pribadi yang melebihi cinta kita kepada Tuhan. Tuhan mau setiap kita berpikir, Tuhan mau setiap kita berkata, Tuhan mau setiap kita melakukan segala sesuatu dengan cinta Tuhan. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu, Allah yang bisa memisahkan siapapun. Kalau ada orang yang menghalangi orang itu datang kepada Tuhan. Ayah Abraham namanya Tera dan anaknya Abraham hidup bersama-sama. Satu hari Tuhan berfirman kepada Abraham. Tuhan bilang, Abraham, keluarlah dari tanah Ur Kasdim dan berjalanlah ke tempat di mana tanah yang akan kupersiapkan kepadamu. Bawalah semua ternakmu, bawalah semua keluargamu, sebab engkau akan menikmati berkat-berkatku. Engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Engkau akan memiliki anak keturunan seperti banyaknya bintang di langit, seperti banyaknya pasir di tepi laut. Lalu Abraham keluar dan pergi meninggalkan tanah Ur Kasdim bersama dengan keluarganya. Sampai mereka satu hari menetap di Haran. Dan bersama dengan ayahnya ini. Ayahnya membuat patung, memahat patung dan menjualnya. Sehingga orang-orang di sekitarnya menyembah patung tersebut.
Lalu satu hari Abraham berpikir, aku dituntun Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mempersiapkan berkat-berkat buatku. Tapi di satu sisi ayahku mendua hati. Lalu ketika satu hari ayahnya titipkan tokonya kepada Abraham. Abraham gitu ya, Papa titip toko ya, Papa mau pergi. Dan Abraham menunggu toko itu. Apa yang dilakukannya? Patung-patung pahatan ayahnya dihancurkan. Hanya disisakan satu yang besar. Lalu ketika ayahnya kembali, ayahnya kaget. Loh, ini patung kenapa hancur? Abraham bilang gini, mereka bertengkar, mereka saling mematahkan, dan hancurlah. Tapi hanya ada satu patung yang besar. Dia gak ngapa-ngapain, ayah. Dia gak menolong, dia gak membela, dia gak membantu. Dan ayahnya bilang apa? Ya iyalah, patung ini gak bisa berbuat apa-apa. Patung ini bukan Allah. Lalu Abraham bilang begini, kalau ayah tahu patung ini gak bisa berbuat apa-apa, kenapa ayah memahat patung ini? Kenapa ayah menjualnya? Kenapa engkau membiarkan orang-orang menyembah patung buatanmu? Abraham marah. Lalu singkat cerita, Terah mati. Selama Terah bersama dengan Abraham membuat patung berhala, 2 tahun Tuhan tidak berbicara kepada Abraham. Lalu setelah itu Terah mati dan Tuhan berfirman kembali kepada Abraham. Lalu Abraham melanjutkan perjalanannya dan Tuhan memimpin perjalanan Abraham. Di sini saya mau katakan Tuhan bisa memisahkan orang-orang yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan bisa memisahkan antara ayah dan anak. Tuhan bisa memisahkan harta benda dengan kita yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, tapi kita tidak bisa melepaskan yang terhalang itu, maka Tuhan yang akan melepaskannya. Jadi mau kita yang melepaskannya hari ini atau Tuhan? Kalau Tuhan, ngeri, ada yang mati nanti. Jadi sukar orang kaya artinya orang yang kaya terpikat dengan perkara dunia. Tapi dengar baik, kabar baiknya hari ini adalah ayat yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi hari ini yang kita pikir, aduh aku sulit melepaskan yang sangat aku sayangi. Bahkan aku sulit melepaskan dosa ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kita sadar hari ini, Yesus satu-satunya dalam hidupku. Maukah kita melepaskan akan kepahitan, kebencian kita hari ini? Maukah kita melepaskan rasa kecewa kita hari ini? Maukah kita melepaskan keterikatan kita kepada hal-hal dunia hari ini? Jangan berpikir panjang, cepat ambil keputusan. Dia baik dan yang paling baik dalam hidup ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang Riri untuk menaikkan pujian. Pujian terakhir tadi yang sebelum firman-Ku.